Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Suryadi dari SDN Bundikasi 4, berperan sebagai observer. Di sebelah samping saya, Saya Riani Fitrianingsih dari SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Dan saya Nyimas Rukoya dari SMP Negeri 1 Warukonang berperan sebagai coaching. kami akan mempraktekkan percakapan coaching. Untuk itu, kita persilakan. Selamat sore Bu Yani, apa kabarnya? Ya, selamat sore Pak Yadi. Alhamdulillah Pak Yadi, saya sehat. Pak Yadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Yani. Ya, hari ini kegiatan coaching ya Bu ya, untuk hari ini kegiatan coaching ya, kalau Iya nggak salah. betul. Iya. Saya hari ini akan melakukan kegiatan coaching Bapak. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bapak. Iya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum melakukan praktek coaching. Yang pertama mengenai praktek coaching itu mengenai apakah Ibu waktu kemarin ada kendala atau gimana perasaannya Bu waktu coaching yang pertama? Oh iya Bapak, untuk praktek coaching yang pertama saya lakukan ketika di ruang kolaborasi itu ya Pak ya. Iya. Saya pastinya deg-degan Pak, saya nervous karena kan baru awal dan belum terbiasa melakukan coaching dengan teknik kirta. Karena harus sesuai itu kan Pak, harus sesuai dengan alur kirta. Baik Bu. Jadi karena memang belum terbiasa ya melaksanakan coaching. Iya. Mudah-mudahan semua kegiatan kali ini diberi kelancaran ya Bu ya. Iya. Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching kali ini ada 3 komponen yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendekatkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini kira-kira menurut Ibu Riani komponen apa yang masih kurang waktu pas pada coaching yang kemarin? Iya. Oke Bapak. Kalau menurut saya lebih di bagian presence ya Pak, atau kehadiran penuh. Iya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Iya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya juga sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Terakhir ya Bunda, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching pada hari ini? Oke, baik Bapak. Yang pasti pada kegiatan coaching kali ini Iya. saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Iya, betul. Baik, semoga coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu Riani bersama Ibu ini untuk melakukan coaching, dan mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar. Iya baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya silakan. Baik. Halo Bu Inyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Inyi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Inyi katanya mau cerita-cerita ya ke saya ya. Ada permasalahan apa nih Bu Inyi? Oh iya, baik begini ya Bu ya. Sebetulnya saya ada permasalahan. Permasalahannya kan kebetulan saya sebagai guru BK ya. Dan kebetulan di guru BK ini saya mendapat tambahan sebagai guru mengajar di PPKN. Nah, yang menjadi permasalahannya itu adalah ketika itu saya selalu bingung ya pada saat pembelajaran di kelas, kok anak-anak itu kurang begitu aktif gitu ya pada saat saya sedang menyampaikan materi gitu, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir gitu.
Nah itu saya sih suka bingung apa sih gitu yang menjadi anak ini kok menjadi apa anak itu menjadi kurang aktif dalam pembelajaran khususnya di PKN yang saya ajari gitu. Oke. Sebelum memulai pembicaraannya, saya sampaikan dulu ya Bu Inya bahwa waktu kita sempit nih ya Bu Inya ya, mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, sebelum lanjut pembicaraan pula, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Bu Inyi, apa nih yang ingin didapatkan dari coaching kita kali ini? Baik Bu, yang ingin didapat untuk coaching kali ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak-anak tersebut ini bisa aktif kembali dalam pembelajaran PPKN, kemudian tidak banyak diam ya anak-anak ini gitu pada saat di kelas, khususnya pada saat pembelajaran dengan saya. Oke, jadi menurut Bu Inyi, mengapa murid-murid Bu Inyi tersebut kurang aktif dalam pembelajaran PPKN? Betul, ya seperti itu. Iya, mengapa itu Bu? Mengapa murid Ibu bisa kurang aktif dalam pembelajaran PKN-nya? Jujur saja ya Bu, ketika kalau saya lihat dari anak-anak tersebut, yang pertama mungkin dari cara saya mungkin menyampaikan materi ya, karena kan ini mungkin untuk pertama kalinya saya mengajar sebagai guru PKN ya gitu. Jadi mungkin di metodenya mungkin ya, metode pembelajarannya yang saya sampaikan gitu, mungkin bagi anaknya jadi kurang begitu menarik gitu. Itu kalau yang mungkin yang saya lihat itu seperti itu. Oke, kalau selama ini memangnya Bu Inyi menggunakan metode pembelajarannya seperti apa? Kebetulan kalau untuk mengajar ini kan sebagai tugas tambahan, ini untuk yang pertama kali saya menggunakan pembelajaran di anak yang pertama, mungkin saya di awal aja pakai ceramah dulu gitu, gitu ya, karena kan saya baru buka nih untuk mengajar di PPKN dengan menggunakan secara karena mungkin belum terbiasa ya, saya belum terbiasa karena kan lebih banyaknya kepada layanan bimbingan konseling gitu ya. Jadi saya di awalnya itu dengan menggunakan metode ceramah. Ya gitu. Oke. Untuk saat ini PPKN sedang mempelajari apa ya Bu? Kalau untuk saat ini PPKN-nya pembelajarannya sedang mempelajari tentang pahlawan. Nah, oke Bu, kalau menurut Bu ini di materi pahlawan ini, murid yang bisa dikatakan sebagai murid yang aktif itu murid yang seperti apa pada pembelajaran materi pahlawan? Baik, yang pertama mungkin untuk anak ketika aktif dalam pembelajaran di materi yang sekarang tentang pahlawan itu, yang pertama dia bisa mengartikan definisi dari pahlawan itu sendiri. Kemudian pahlawan itu nanti terbentuknya dari mana nih gitu, seperti itu gitu. Jadi kemudian nanti pada saat kita kan ada dibagi kelompok ya gitu ya, ada dibagi kelompok. Nah, yang saya harapkan di kelompok ini nanti anak ada yang dia berperannya sebagai ada yang merangkum, kemudian nanti ada yang presentasi, kemudian nanti juga ada yang sebagai moderatornya juga gitu. Jadi pada saat pembelajaran itu yang saya inginkan itu seperti itu, jadi aktif semuanya, jadi tidak mengandalkan dari satu orang ini gitu. Artinya baik itu tadi definisi dari pahlawan itu sendiri, kemudian pengelompokan dari pahlawan itu sendiri, nah itu seperti itu Bu. Oke. Jadi apabila dikategorikan ya Bu ya, skala 1 sampai 10, penguasaan kompetensi yang ada di murid Ibu sekarang ini terkait penguasaan materi PPKN ya Bu ya, sudah berada di level berapa ya Bu? Kalau saya lihat ini berada di skala 6 atau 7, 6 kira-kira seperti itu ya. Apakah ada kemungkinan Bu murid Ibu ini akan bisa mencapai di level skala 10? Kemungkinan ya insya Allah bisa ya, bisa di level 10, bisa di level 10. Oke. Nah, bagaimana apa yang akan Ibu lakukan agar bisa membuat murid-murid Ibu ini bisa mencapai di level 10? Oke, baik, yang pertama mungkin dari sayanya sendiri dengan menggunakan metode pembelajaran yang satu tidak jenuh bagi anak-anaknya, artinya menyenangkan, mungkin dengan menayangkan video
video tentang pahlawan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti ada pengelompokannya itu kita lihat dulu nih anak-anak yang misalnya kalau ini nanti mahirnya apa dia dalam berbicara nih, kemudian kalau ini dia mahirnya dalam menulis gitu. Kalau ini dia yang menuangkan idenya, mungkin seperti itu yang akan saya nanti lakukan gitu. Oke. Jadi Bu Unyi setelah menerapkan metode pembelajaran yang seperti sudah Bu Unyi sampaikan tadi, bagaimana indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya yang pertama mungkin kayak anak itu lebih fokus ya, lebih fokus, kemudian dia harus lebih kepada mendengarkan secara penuh, secara aktif ya, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin itu saja mungkin ya, mungkin atau ada hal yang lain mungkin. Oke, dari rencana aksi lalu indikator keberhasilannya saya sudah bisa menangkap bahwa rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Sudah bagus. Kemudian kapan nih rencana aksi tersebut akan Ibu lakukan? Akan Ibu laksanakan? Mungkin insya Allah nanti di pertemuan ini kan sekarang pertemuan pertama ya, pertama mungkin nanti di pertemuan kedua Oke. Apakah dalam pelaksanaan rencana tersebut akan terjadi kendala Bu Unyi? Kalau kendala sebetulnya mungkin ada. Yang pertama di saat pembelajaran kebetulan ini kan di jadwal jamnya tuh di jadwal jam yang pertama pagi-pagi ya, di jam pertama pagi-pagi gitu. Kendalanya mungkin yang pertama masih suka ada aja anak yang kesiangan gitu, datang terlambat gitu. Itu yang kedua dalam kita kan menggunakan untuk rencananya kan menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajarannya itu dengan menggunakan video ya gitu. Nah mungkin karena kita sekolahnya kan banyak ya, dengan infopusnya yang hanya tersedia beberapa, karena semuanya juga rata-rata menggunakan, mungkin itu saja kendalanya, mungkin kita harus atur jadwal dulu sebelumnya gitu. Mungkin itu. Apakah nanti untuk bisa mengatasi kendala-kendala tersebut, Ibu Unyi akan berkolaborasi atau akan melibatkan siapa nih dalam melaksanakan rencana aksi ini? Baik, yang pertama saya akan libatkan dulu, yang pertama mungkin wali kelas ya, yang pertama wali kelas, kemudian nanti bagian sarana prasarananya, karena ini nanti berkaitan dengan alat atau media pembelajarannya, gitu. Mungkin ya PKS sarpasnya. Oke, bagus ya Bu Unyinya rencananya. Semoga rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa berdampak positif kepada murid, sehingga murid Bu Unyi bisa menjadi murid yang aktif dalam pembelajaran PPKN. Oke. Terima kasih Bu Unyi ya sudah berbagi cerita. Terima kasih juga ya Bu ya. Oke, sama-sama. Nanti lain kali apabila Bu Unyi membutuhkan teman cerita lagi, silakan nanti bisa WA saya lagi. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah dengan saya sudah berbagi cerita permasalahan ke Ibu, sedikitnya memberikan satu gambaran atau ketenangan ya gitu ketika menghadapi permasalahan anak pada saat saya sedang mengajar di kelas. Iya, betul. Jadi jangan sungkan untuk berbagi cerita ya Bu ya. Oke, kita lanjut nanti karena sekarang sudah waktunya bel masuk ya Bu Unyi ya. Ya kita harus bisa kembali masuk ke kelas ya. Terima kasih Bu Unyi. Ya, sama-sama Ibu. Ya, bagus sekali, saya kasih opo sekali ya, bagus banget. Terima kasih Pak. Luar biasa banget nih. Ibu Ibu Unyi, kemudian Ibu Yani bagus banget dalam melakukan coaching dengan baik ya. Terlihat alur ceritanya pada percakapan ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada reaksi aksi nyatanya, kemudian dan terakhir ada tanggung jawab ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching ini ya Bu ya, khususnya kepada Ibu Riani sebagai coach ya, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang barusan Ibu praktekkan? Ya, oke Bapak. Indikator keberhasilan dari coaching yang tadi saya praktikkan dengan Bu Unyi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan atau melaksanakan
berdasarkan dari rencana aksi yang sudah dibuatnya atau yang sudah direncanakannya. Bagus sekali ya, saya kasih applause ya, luar biasa banget. Mudah-mudahan apa-apa yang barusan dilakukan itu praktek coaching bisa bermanfaat ya. Selanjutnya saya kemudian sampaikan mengamati bahwa Ibu sudah melakukan hal yang terbaik pada kegiatan coaching kali ini, dan karena dengan kita hadir sebagai penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot ya pada tentunya ya. Tadi itu saya sudah mendengar, sudah melihat dan mendengar. Saya kasih plus juga. Saya terima kasih banget atas kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Ibu, umumnya bagi kita semua yang melakukan kegiatan coaching kali ini. Cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching kali ini saya sebagai observer, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. untuk diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.